Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihi alladzi akmalahu wartadahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin alladzi ijtabahu min khalqihi wastafahu amma ba'du. Kitab ini dikarang Syekh Imam Abdurrahim Ibnu Ahmad Al-Qadi menjelaskan kitab ini tak ambil arti dalam bahasa Indonesia. Berita kabar besar dari alam gaib. Fa'aqulu al-babu al-wal utawi bab kang pertama utawi bab kawitan fil khalqir ruh a'dhami wa huwa nur sayyidina wa nabiyana Muhammad. Fi khalqir ruhi a'dhami iku ing dalem dadekake ruh kang luwe agung wa huwa utawi roh kang agung kuwi nuru sayyidina wa nabiyya Muhammadin. Gustine kita, nabine kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini menerangkan tentang bab penciptaan, awal mula penciptaan makhluk sekaligus takdir manusia ketika di zaman azali, yaitu takdir manusia di dunia sudah ditentukan di alam azali. Qad ja'a fil khabari temen teko ing dalam hadis annallaha ta'ala apa setuhune Allah taala khalaqa sajaratan laha iku ndadekake sapa Allah ing wit kayu laha iku keduwe sajarah arba'atu aghsanin utawi papat pira-pira pang fasamma mongko ngasmaake sapa Allah ing syajaratul yakin iku aran wit kayu. Summa khalaqa nuru Muhammadin fi hijabin. Nulu dadekake sapa Allah ing nure Muhammad fi hijabin ing dalem aling-aling min dzuratin saking inten min dzuratin baydha saking inten putih kamislihi tawus kaya umpamane manuk merak. Jadi Allah menjadikan awal mula penciptaan makhluk. Allah itu menjadikan Allah ndadekake pohon. Pohon itu dinamakan pohon yakin. Mempunyai 4 cabang, mempunyai 4 ranting. Terus pohon yakin kuwi kemudian Allah ndadekke nure Kanjeng Nabi Muhammad, ndadekake nure Kanjeng Nabi Muhammad saka inten putih. Kemudian dari intan putih itu Allah serupakan, Allah dadekke pohon, Allah jadikan burung merak yang sangat cantik, yang sangat bagus. Kemudian burung merak itu ditaruh di atas pohon yakin tadi yang mempunyai 4 cabang atau 4 ranting itu. Summa khalaqa nuru Muhammadin. Summa mongko nuli dadekake sapa khalaq. Summa nuli dadekake sapa Allah. Summa khalaqa nurun Muhammadin. Nuli dadekake sapa Allah ing nur Muhammad fi hijabin ing dalam pira-pira hijab min duratin kaibadoin kamslihi tawus
saking inten putih kamislihi tawus kaya umpamane manuk merak wa wadaahu lan nyelehake ala tilka sajarati ing nyelehake sapa Allah ing misla tawus ala tilka sajarati ing antase mengkono-mengkono kayu fasabbaha alaiha fasabaka mongko maca tasbih alaiha apa manuk merak alaiha ing atase sajarah fasabbaha mongko maca tasbih apa manuk merak alaiha ing atase sajarah miqdaru sab'ina alfan sanatin ing dalem kira-kirane 70 alfasanatin 70.000 tahun miqdaru sab'ina alfasanatin ing dalem 70.000 tahun summa khalaqa mir'atal hayati wa wadi'at bistiqbalihi mongko nuli dadekake sapa Allah mir'atal hayati ing pengilon kaca penguripan wa wadi'al bistiqbalihi ana ing ngarepe tawus. Kemudian setelah Allah menjadikan nurnya Nabi Muhammad yang berbentuk burung merak, kemudian Allah meletakkan kaca benggala atau cermin kehidupan di depannya, di depan burung merak itu. Jadi sakbare Nurul Muhammad berwujud burung merak yang cantik dan elok, kemudian Allah letakkan cermin kehidupan di depane burung merak itu seperti kaca benggala itu, yaitu cermin kehidupan. Falamma angdara tawus mongko nalikane ningali apa manuk merak fiha ing dalem kaca pengilon ra'asuratuhu aksana ra'asuratuhu mongko ningali apa manuk merak ing rupane aksana suratan ingkang luwih bagus apane rupane wa azana hayata lan luwih netepi pengaes hayata apa tingkai. Jadi ketika melihat wujudnya di cermin, bayangan di cermin kehidupan itu, burung merak itu, nurnya Nabi Muhammad yang berupa wujud burung merak itu menjadi kagum, takjub, kemudian rasa malu, takjub, bercampur aduk rasa campur aduk, jadi takjub, kagum, terus terharu, terus malu. Fastaha mongko dadi wirang apa manuk merak, maka jadi malu burung merak itu minallahi ta'ala saking Allah ta'ala fa'araka faqatra minhu mongko keringetan apa manuk merak faqatra minhu mongko netes saking manuk merak apa keringet. Nah, Fakotarahu, nah netes keringet. Kalau netes tetesan hujan itu namanya qatrul ghais. Qatrul ghais itu artinya tetesan hujan. Ini yang menetes itu keringet. Nah, jadi ketika dia malu kepada Allah memandang mukjizat itu, maka meneteslah keringet itu. Jadi ketika dipandang Allah tadi kekagumannya dia di depan cermin, maka meneteskan keringat. Situn qataratin mongko situn apa 6 pira-pira tetesan, maka jadilah keringat itu 6 tetesan. Jadi burung merak itu mengeluarkan keringat yang menetes itu 6 tetesan. Fa khalaqallahu ta'ala minal qadrati mongko dadekake sapa Allah taala saking sak tetesan al-ula Abu Bakrin radhiyallahu an kang pertama tetesan dadekake
ruhe nure Abu Bakar. Wa minal qatli saniyan lan saking tetesan kaping pindho Umar radhiyallahu an, mongko Allah dadekake saking tetesan kepindo Umar radhiyallahu an. Wa minal qatri salisah, mongko dadekake tetesan ingkang nomor 3 Utsman radhiyallahu an. Wa minal qadratil rabi'ah Aliyan radhiyallahu an, mongko saking tetesan kaping 4 Allah dadekake nure ruhe Sayyidina Ali. Wa minal qadratil khamisah, lan saking tetesan kaping 5 Al-Warda Allah ndadekake kembang mawar. Wa minal qadrati sadisa, lan saking tetesan kaping 6 Ar-Ruzza Allah ndadekake beras utawa padi utawa beras. Sumaca sajada dalika Nurul Muhammadiyu, mongko nuli sujud apa mengkono-mengkono nur Al Muhammadiyu kang bangsa Muhammad khamsa maratin kelawan 5 ambalan. Maka bersujudlah nurnya baginda Rasulullah dan nurnya sahabat Khulafaur Rasyidin itu marotan khamsan marotan kelawan 5 ambalan 5 kali. Fasarat alaina, mongko dadi ing atase ingsun, ing atase kita tilka sajadat tu fardhon muaqqatan, apa mengkono-mengkono pira-pira sujud fardhon muaqqatan iku fardu kang di wektu. Maka sujud 5 kali itu menjadi suatu sujud yang diwajibkan, jadi menjadi kewajiban kita. Fa faradallahu ta'ala, mongko merdoake sapa Allah taala khamsan shalawatin ing 5 pira-pira salat. Jadi asal muasalan salat 5 fardu itu ketika nurnya Nabi Muhammad dan nurnya sahabat-sahabat itu sujud 5 kali di hadapan Allah ketika di atas pohon yakin itu yang di depannya ada cermin kehidupan itu. Khamsa shalawatin ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mongko pira-pira salat yang atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummati lan ummate Nabi Muhammad. Maka jadilah itu salat 5 waktu buat Nabi baginda kita Nabi Muhammad dan wa ummatihi dan umatnya Nabi Muhammad. Tsumma nadarallahu taala, mongko nuli ningali sapa Allah taala zalika nurum marotan ukhra, ing mengkono-mengkono nur ing dalem saambalan kang liya. Maka Allah memandang nur-nur itu, Allah memandang kepada nur-nur itu. Fa araqa hayaan minallah, mongko keringetan apa nur krana wirang saking Allah taala. Maka ketika dipandang Allah nurnya Nabi Muhammad itu, maka merasa malu kepada Allah. Famina araqi ang fihi, mongko saking keringete irunge nur, irunge Kanjeng Nabi, maksudnya saking keringete nure saking keringete irunge nure Kanjeng Nabi. Khalaqallahu taala al malaikata, mongko dadekake sapa Allah taala ing malaikat wa min araqi wajhihi, lan saking keringete wajah khalaqal arsy wa kursiyyu wal qalami wasyamsa wal qamar wal hujubu wal kawakib. Mongko saking wajahe nuri Kanjeng Nabi dadekake sapa Allah taala iku aras, yaitu aras wal kursi dan kursi walah dan loh mahfud wal qalami dan pena atau kolam wasamsu dan matahari wal qamar dan bulan wal hujubu dan beberapa hijab wal kawakib dan beberapa bintang. Jadi dari keringat wajahnya nurnya Nabi Muhammad itu Allah ciptakan ars, kursi, loh mahfud, matahari dan bintang-bintang. Wa makana fis samai, lan barang kang ono apa ma iku ing dalam langit, berarti yang ada di antara langit itu. Jadi semua yang ada di antara langit itu Allah ciptakan dari, termasuk bulan, bintang, matahari, itu Allah ciptakan dari keringatnya, tetesan keringatnya wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa min araqi sadrihi khalaqal anbiya'i wal mursalin. Lan saking keringete dodo, wa min araqi sadrihi lan saking keringete dodone Kanjeng Nabi Muhammad khalaqal anbiya'i wal mursalin. Allah dadekake sapa Allah ing pira-pira nabi wal mursalin lan utusan wal ulama'i wasyuhada lan pira-pira ulama lan para syuhada was sholihin lan wong kang saleh kabeh wa min araqi dhahrihi wa min araqi dhahrihi lan saking keringete gegere nure Kanjeng Nabi Muhammad dhahrihi khalaqal baitul ma'mur wal ka'bah wal baitul maqdis wa mawdi'al masajidi fid dunya dan dari keringatnya gegere punggungnya baginda Nabi, yaitu keringat ketika ini nurnya Nabi Muhammad masih berwujud merak dari punggungnya, itu Allah jadikan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis dan masjid-masjid di dunia. Maksudnya tempat-tempat yang yang jadi masjid itu, kemudian Baitul Maqdis, Ka'bah itu dijadikan dari keringatnya tetesnya, keringatnya Nabi Muhammad dari punggungnya. Baitul Ma'mur itu adalah tempat tawaf yang ada di aras, jadi yang ada di teman-teman. Jadi kalau ditarik lurus Ka'bah itu ke atas itu tembus pada Baitul Ma'mur. Nah, di Baitul Ma'mur itu adalah tempat tawafnya penduduk langit, yaitu termasuk malaikat. Itu tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Kalau di dunia adalah tawafnya manusia adalah mengelilingi Ka'bah. Kalau di langit maka tawafnya para malaikat itu mengelilingi Baitul Ma'mur. Wa min araqi hajibai lan saking keringete alis lorone Kanjeng Nabi khalaqa ummatan Muhammadin. Maka Allah ndadekake sapa Allah ing umate Nabi Muhammad. Jadi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad itu dijadikan dari nurnya, yaitu alis loro, yaitu kedua alisnya ini diciptakan, yaitu ruhnya umat-umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Saking pira-pira wong mukmin lanang lan mukmin wadon lan wong Islam lanang lan muslim wal muslimat lan muslim wadon. Jadi orang mukmin, orang muslim itu Allah ciptakan dari keringatnya alisnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min araqi udunaihi lan saking keringete kuping lorone Kanjeng Nabi khalaqa arwahal yahudi wan nasara wal majusi. Dan dari keringatnya kedua telinganya baginda Nabi maka Allah ciptakan ruhnya orang-orang Yahudi, Nasara, Majusi, wa ma asbaha dan sebagainya yaitu yang lain yang Konghucu apa segala macam lah. Minal muhdina wal jahidin ing mengkono ditutur saking wong kang padha lacut lan wong kang padha langsung, termasuk orang yang berbuat ingkar dan durhaka itu dicipta dari keringatnya kedua telinga. Wa min araqil rijlahi lan saking keringete sikil lorone Kanjeng Nabi khalaqal arda minal masyriqi ilal maghribi wa ma fiha. Lan Allah ndadekake bumi dari timur sampai barat wa ma fiha dan di antara keduanya, yaitu dari kedua kakinya itu Allah menciptakan bumi dan isinya, gitu aja, bumi dan isinya. Maka enggak salah kalau ada yang mengatakan kalau bukan karena nurnya Nabi Muhammad, kalau bukan karena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menciptakan kita. Itu ada benarnya. Wa ma fiha kang tetep ing dalam bumi. Tsumma qala Allah taala mongko nuli dawuh sapa Allah taala lidzalika nur marang mengkono nur. Maka Allah berkata pada nur-nur itu yang diciptakan, undur amamaka ya nur Muhammad, ningalono sira ing ngarep ira he Nur Muhammad. Fanadara
Fanadara wa ra'a amamahu mongko ningali apa nur maka baginda melihat fara'a weru apa nur ing ngarepe di depannya nuron wamin waraihi lan saking nure burine nuron wamin waraihi nuron wa an yamini ing nur lan saking tengene nuron wa an yasari lan saking kiwane. Maka baginda Nabi melihat nur-nur yang di depan, di belakang, di kanan dan kiri. Wahum utawi kabeh Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Maka baginda melihat nurnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Summa sabaha dalika nur mongko nuli maca tasbih apa mengkono-mengkono nur. Maka semua nur-nur itu bertasbih sab'ina alfan sanatan ing dalam 70 apane ewu tahun. Maka nur-nur itu bertasbih kepada Allah selama 70 ribu tahun. Tsumma khalaqa nurul anbiya mongko ndadekake sapa Allah ing nure pira-pira nabi min nurin Muhammad saking nure Kanjeng Nabi Muhammad. Maka Allah menjadikan nur-nurnya para nabi dari nurnya Nabi Muhammad. Summa nadarallahu taala mongko nuli ningali sapa Allah taala dzalikan nurun fakhalakan minhu au wajahum mongko dadekake sapa Allah minhu saking dalikan nur wajahum ing pira-pira rupane para nabi, tegese dadekake para nabi dari nurnya wajahnya. Maka Allah menjadikan para nabi dari wajahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arwahul anbiya apa pira-pira nure ruhe para nabi min araqi ruhin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saking keringete ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khalaqal arwahu ummamil haulail anbiya lan dadekake sapa Allah ing pira-pira ruhe umate mengkono-mengkono para nabi. Maka Allah jadikan umatnya para nabi itu dari nurnya nabinya. Misalnya Nabi Adam dari umatnya Nabi Adam diciptakan dari nurnya Nabi Adam. Nabi Idris umatnya dijadikan nurnya Nabi Idris. Nabi Nuh umatnya seperti itu semua. Dari keringat umatnya ngikutin nabinya. Arwahan anbiyaihim pira-pira ruhe pira-pira nabi umam. Yakni arwahu kulli ummatin utawi pira-pira ruh saben-saben umat khuliqat iku didadekake apa ruh min araqin nabiyya saking keringete nabi umat. Wa khuliqat arwahul mukminin min ummatin Muhammadin apa pira-pira ruhi pira-pira wong kang mukmin saking umate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min araqin ruh Muhammadin saking keringete ruhi Nabi Muhammad. Faqalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu mongko para ruh mongko padha ngucap apa arwah ruh-ruh itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ing kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Summa khalaqa king dilan mongko nuli dadekake sapa Allah ing dalam minal akik saking akik ahmari kang abang yuradhiru min batinihi kang ditingali apa jabane akik saking jerone akik. Kemudian Allah menjadikan lampu akik yang berwarna merah seperti merah delima, lampu akik. Kemudian tsumma khalaqa suratul Muhammadin mongko nuli dadekake sapa Allah ing rupane nur Muhammad. Kemudian Allah meletakkan nurnya Nabi Muhammad itu di dalam lampu akik itu, lampu kristal yang tembus pandang. Itu lampu kristal yang warnanya merah yang tembus pandang. Dan nurnya Nabi Muhammad itu kemudian ditaruh di dalam lampu akik itu kasuratihi kaya rupane Nabi Muhammad fi dunya summa wadu'a fi hadhil kindili. Maka
nurnya Nabi Muhammad itu sudah diserupakan di dunia ketika dalam keadaan sholat, yaitu sudah disempurnakan seperti dalam keadaan sholat di dunia itu. Jadi dari burung merak tadi, dari nurnya yang dari burung merak, kemudian Allah wujudkan dalam bentuk baginda Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat yang kemudian ditaruh di tabung kristal akik itu. Fi hadzal kindili ing dalem iki damar faqoma fihi mongko jumeneng sapa Nabi Muhammad kakiyamihi fi sholati ing dalem kindil ing dalam lampu kaya jumenenge Nabi Muhammad nalika ing dalem salat. Summa tawafat arwahuna albiya mongko nuli mubeng apa pira-pira ruh anbiya. Fasabahu maka roh-roh itu mengelilingi tawaf mengelilingi nurnya Nabi Muhammad. Fasabahu mongko padha maca tasbih roh-roh wahalalu lan padha maca tahlil sapa roh. Ini halalu fi'il madhi, berarti membaca kalimat la ilaha illallah itu ikut wazan fa'ala. Halalu yuhallilu tahlilatan. Halalu yuhallilu tahlilan. Jadi tahlilan itu maka jangan dikatakan bid'ah. Tahlilan itu adalah kumpulan orang banyak yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu disebut tahlilan. Dari fi'il madhi dari fi'il madhi halala, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Halala yuhalilu tahlilatan. Wa halalu miqdaru mi'atan alfin sanatin ing dalem kira-kirane 100.000 tahun, maka roh-roh itu bertasbih dan mengucapkan kalimat tahlil selama 100 tahun. Summa amara wa ta'ala kulun amrin liyungdira ilaiha ing sekabeh pira-pira roh supaya ningali sapa maring nure Nabi Muhammad fayang duru ilahi mongko padha ningali sapa roh. Faminhu man ra'a rasahu. Nah, ini kemudian dari ini mulai takdir manusia itu diciptakan ketika nur-nurnya manusia semuanya dari Nabi Adam kemudian umatnya kemudian sampai umatnya baginda Nabi Muhammad, ketika kemudian tawaf mengelilingi nurnya Nabi Muhammad selama 100.000 tahun, maka Allah perintahkan untuk memandang kepada nurnya Nabi Muhammad. Para ruh-ruh itu disuruh memandang pada nurnya Nabi Muhammad. Faminhum mongko iku setengah saking arwah man ra'a rasahu utawi ruh kang ningali sapa man ing rasahu ing sirahe nure Nabi Muhammad. Wasara khalifatu wa sultanan mongko dadekake sapa man ing khalifah lan sultan. Jadi ketika ruh-ruh arwah itu melihat nurnya Nabi Muhammad yang ada di dalam kaca kristal itu akik itu, kemudian melihat yang sebagian melihat kepalanya, maka Allah takdirkan di dunia menjadi khalifah atau pemimpin, wasultanan atau raja dan ratu. Wa minhu dan sebagian lagi man ro'ah jabtahu kang ningali sapa man ing bathuke fasara amiron adilan mongko dadekake sapa man ing ratu kang adil. Ada sebagian yang melihat bathuke kening, maka Allah takdirkan menjadi raja atau pemimpin yang adil. Wa minhum man ra'a ainahi kang ningali sapa man ing mripate lorone, siapa yang melihat kedua matanya. Fasora hafidun likalamillah mongko dadekake sapa man ruh-ruh itu di dunia adalah likalamillah, ya hafidun likalamillah, yaitu orang yang hafal Al-Qur'an atau gawe Allah Ta'ala, kitab-kitabnya Allah. Wa minhum man ra'alan yang setengah saking ruh-ruh ra'a hajibaihi ing ningali ing alis lorone fasara nakosan mongko dadekake sapa man iku tukang ngukir atau pelukis. Wa minhum man ra'a utunai lan saking
roh kang ningali sapa roh ing kuping lorone mongko dadekake sapa man iku kang ngrungokake fatwa atau nasihat wa mubalan lan nasihat wa minhum lan sebagian lagi man ro'a khodai saking utawi roh kang ningali sapa man ing pira-pira ing pipi lorone melihat kedua pipinya fasora muksinun wa akilan mongko dadi yang melihat pipinya Kanjeng Nabi kedua pipinya Kanjeng Nabi menjadi orang yang bagus dalam tingkah laku dan akalnya, yaitu baik budi pekerti dan akalnya. Wa minhum man ra'a syafatail utawi roh kang ningali sapa man ing lambe lorone melihat bibirnya Kanjeng Nabi, yang melihat bibirnya Kanjeng Nabi fasara waziran mongko dadi sapa man iku menteri. Jadi menteri itu ketika seorang menteri itu ketika di dunia jadi menteri apa itu melihat kedua bibirnya Kanjeng Nabi. Man ro'a ang fahu kang ningali sapa roh itu ing irunge. Nah, yang melihat hidungnya baginda Nabi fasara hakiman wa tabiban maka menjadi hakim dan tabib atau dokter ahli ngobatin, itu dokter, tabib, pokoknya orang yang menolong dalam memberikan pengobatan. Itu Allah ciptakan dari nurnya hidung, ruh, ketetesan dari melihat dari ketika tawaf mengelilingi nurnya Nabi Muhammad itu melihat hidungnya. Man ra'a famahu wa sara shaiman rasinatu. Kemudian ada yang melihat lehernya Allah jadikan pedagang, kemudian jadi saudagar atau pedagang. Kemudian ada yang melihat tangannya, maka orang yang menjadi dermawan. Ada yang melihat dadanya, mereka jadi orang alim, dari alim ulama, dari ulama, orang-orang yang alim. Kemudian ada yang melihat kaki, kedua kaki, maka jadi orang yang berburu. Nah, ada yang melihat bayangannya. Ada yang melihat, berarti enggak melihat Kanjeng Nabi wujudnya, tapi cuma melihat ayang-ayangnya. Ini Allah jadikan menjadi biduan, penyanyi dan pemusik. Dan ada yang tidak melihat sama sekali, maka jadilah mereka itu enggak melihat, ya baik enggak melihat fisiknya, jasadnya, dan enggak melihat bayangannya, maka ini jadi summa naudzubillah, mereka menjadi Yahudi, Nasrani, kafir dan orang-orang macam itu. Summa naudzubillah. Kemudian itu dulu. Besok di lain waktu kita bahas penciptaan malaikat, wujud-wujud malaikat yang masih ada yang berubah mempunyai sayap 2, ada yang mempunyai sayap 4, ada malaikat yang sekujur tubuhnya dipenuhi dengan mata. Jadi mata itu sejumlah makhluk yang ada di dunia itu ada. Kemudian penciptaan surga, penciptaan neraka, bentuk-bentuk dari surga dan neraka. Kemudian keluarnya diamanatkannya maut, yaitu kematian, diamanatkan kepada malaikat Israel. Kemudian proses kematian itu juga seperti apa, nah itu semua nanti di pertemuan berikutnya. Kemudian ada tambahan tentang tahun, tentang
apa tahun di akhirat, tadi sehari di akhirat itu adalah 1000 tahun di dunia. Kalau di sini misalnya kan ada 70.000 tahun. Nah, 70.000 tahunnya akhirat, maksudnya satu harinya di akhirat itu adalah 1000 tahun di dunia. Maka ketika Nabi Muhammad dijelaskan, diberitahu Allah tentang bahwa umur umat Islam, umatnya itu satu hari, maka Nabi Muhammad meminta tambahan setengah hari. Maka ditambahkan oleh Allah, umatnya Nabi Muhammad itu setengah hari itu yaitu 500 tahun. Berarti umur umat Islam baginda Nabi Muhammad itu tidak lebih dari 1500 tahun. Sekarang sudah 1446 Hijriah. Dikurangi 13 tahun ketika Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul, yaitu 13 tahunnya di Mekah itu, maka sisa untuk nyampai kepada 1500 tahun itu tinggal 43 tahun. Jadi umur Islam itu taksiran sekitar 43 tahun lagi, itu menurut dalam kitab Fafiru Ilallah dan juga dalam kitab karangannya Ibnu Hajar Asqalani. Dalam arti begini, dalam arti umur umat Islam, ketika umat Islam diambil itu bukan berarti langsung hari H kiamat. Urut-urutannya, tanda-tanda besarnya hari kiamat itu kan, tanda-tanda besarnya kan gini. Dari kita mulai dari misalnya munculnya Imam Mahdi, kemudian turunnya keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa. Nah, ketika Imam Mahdi itu memerintah bumi, memakmurkan bumi ini sekitar 7 tahun sampai 9 tahun. Kemudian diteruskan Imam Mahdi mengalami peperangan dengan Dajjal, kemudian Imam Mahdi wafat, kemudian digantikan oleh Nabi Isa. Nabi Isa membunuh Dajjal, kemudian syariat Islam dijalankan oleh Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa menikah, kemudian Nabi Isa memerintah dunia dalam sistem pemerintahan Islam. Kemudian Nabi Isa ngungsi ke Gunung Tur karena sudah saatnya keluarnya Ya'juj Ma'juj. Kemudian Ya'juj Ma'juj membuat kerusakan, kemudian dimusnahkan. Kemudian Nabi Isa menata kehidupan baru. Kemudian Nabi Isa wafat. Ketika Nabi Isa wafat, kemudian bumi ini mengalami begubung atau kegelapan 3 malam 3 hari. Kemudian saat kegelapan 3 hari 3 malam itu, Al-Quran itu diangkat Allah ke langit. Jadi enggak baik yang ada di tulisan maupun di hati manusia, semuanya Al-Quran itu terangkat. Bagi ketika bangun tidur yang 3 hari 3 malam itu, manusia dalam kondisi sudah enggak bisa membaca Al-Quran, sudah enggak ingat kalam-kalam Allah kalau sudah angkat. Kemudian saat itu maka terbitlah matahari dari barat, terbitlah matahari dari barat. Nah, proses terbitnya matahari dari barat, kemudian dalam keadaan hening, dalam keadaan malam yang dingin, maka keluarlah hawa dingin yang sejuk dan wangi. Nah, hawa dingin yang sejuk wangi itu keluar dari telaga Aden, Yaman, yang menyebar ke seluruh dunia. Nah, semua orang Islam yang mempunyai iman di dalam hatinya itu menghirup udara dingin dan yang harum wangi itu, maka semua umat Islam itu meninggal. Nah, inilah yang dimaksud dengan umur umat Islam di dunia. Nah, umur umat Islam di dunia ini maksudnya dari sinilah. Jadi
ketika umat Islam diwafatkan, yang ada iman yang diwafatkan semua, ini belum hari kiamat. Kemudian yang tersisa itu hanya orang-orang kafir, orang-orang yang rusak. Nah, karena orang Islam ini belum kiamat. Makanya enggak salah kalau ada orang yang mengatakan, oh enggak akan kiamat selama masih ada azan, enggak ada kiamat selama masih ada orang ngaji, tak akan datang hari kiamat selagi masih ada orang sholat. Betul, enggak salah. Karena sebelum hari-hanya hari kiamat itu orang Islam sudah diwafatkan semua dan Al-Quran pun sudah diangkat ke langit. Yang tinggal adalah orang-orang yang rusak. Kemudian masih ada tanda-tanda berikutnya, yaitu muncul dabatul ardi, yaitu binatang melata yang membawa tongkatnya Nabi Musa dan membawa cincinnya Sulaiman. Binatang dabba itu bisa terbang, mempunyai belalai seperti gajah, mempunyai sayap, mempunyai tubuh seperti kuda. Itu tugasnya, misinya adalah nyetempel, yaitu nyetempel orang-orang itu dicekriwing atau apa itu bahasanya, dicengkriwing, ditarik lah, ada manusia kemudian dipatuk, ditarik, kemudian distempel batu apa wajahnya itu distempel sama dabatul ardi. Kemudian dari dabatul ardi kemudian ada tanda berikutnya hari kiamat, yaitu api dari telaga Barhut Yaman, api yang menggiring manusia, yang menggiring menyebar ke seluruh dunia, yang menggiring umat manusia. Jadi ketika pagi sampai sore itu api itu menggiring berjalan, kemudian kalau malam hari api itu berhenti. Kemudian masih ada tanda-tanda berikutnya, kemudian menunggu saat-saat penghancuran alam. Ya, inilah baru kiamat. Penghancuran alam, tiupan sangkakala itu baru kiamat. Itu sedikit tambahan dari kitab Fafiru Ilallah tentang hari kiamat. Kemudian yang masalah tentang penciptaan berikutnya, mudah-mudahan bisa menjelaskan. Summa wa nafa'ana Allah bihi, summa wa nafa'ana bihi, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.